Bismillahirrahmanirrahim. Wa auratul hurrati, dan aurat seorang perempuan yang merdeka. Jadi ada perempuan merdeka, ada perempuan tidak merdeka. Yang tidak merdeka itu budak. Ini bicara zaman dulu. Sekarang yang ada budak di Jawa Barat, ya. Budak saha eta. Ya bocah, ya. Ya bocah sapa kue, ya. Aurat seorang perempuan yang merdeka ay kamilatal huriyati, ay kamilatal huriyati, yaitu seorang perempuan merdeka yang sempurna. Wa misluha, dan yang sama dengannya, al-hunsa, yaitu perempuan wandu. Laki itu perempuan wandu, orang yang punya alat kelamin double. Ya. Fis sholati, di dalam salat, jami'u badaniha, seluruh anggota badannya, ma siwal wajhi wal kafaini, ma apa-apa, siwal wajhi, selain muka, wal kafaini, dan kedua telapak tangan. Ay dhahran wa batnan, yaitu zahirnya, luarnya, wa batnan, dan dalamnya. Sampai di mana? Ilal kaw'aini, sampai kepada kedua pergelangan tangannya. Fala yajibu, maka tidak wajib, satruhuma, menutupi pada keduanya, yaitu menutupi muka dan kedua telapak tangan. Wa dakhala, dan masuk, fima siwahuma, dari apa yang selain daripada keduanya, yaitu asy'aru, rambut. Wa kadza, dan demikian pula batinul qadami, ya, batinnya telapak, ya, apa namanya ini? Batin telapak ini, ya, dalamnya telapak tangan. Ya. Fayajibu, maka wajib, satrahu, menutupi padanya, walau bil ardi, sekalipun di atas bumi, halal qiyami, pada keadaan berdiri. Fayakfi, maka dicukupkan, zalika, akan hal itu, qiyasan, dikiaskan, alama, atas apa-apa, lau in kasyafa, seandainya terbuka, ba'du warokihi, sebagian dari pangkal pahanya, fi tasyahudihi, di dalam tasyahudnya, di dalam duduk tahiyatnya, masalan umpamanya, fasatarahu, maka wajib menutupinya. Masalan umpamanya, bi'il soqihi, bi'il soqihi bil ardi. Ini kalau nggak ngerti nahwu shorof bingung nih, bisoqihi apa ini, bi'il soqihi, dengan cara merapatkannya pada apa yang tadi nampak itu, bil ardi, di bumi. Fa in dhahara, maka ketika kelihatan, nampak, min batinil qadami, dari batinnya, dari ujungnya telapak kaki, syai'un, sesuatu, inda sujudiha, pada saat sujudnya ia, au dhahara, atau nampak, aqbuha, tumitnya, ya, inda ruku'iha, pada saat rukuknya, au sujudiha, atau sujudnya, batalat sholatuha, maka batal itu sholatnya perempuan. Wa ammal wajhu, dan adapun muka, wal kafani, dan kedua telapak tangan, falaisa bi'auratin, maka kedua-duanya itu tidak masuk pada kategori aurat. Wa innama, dan sesungguhnya, lam yakuna,
tidak terjadi kedua-duanya, yaitu muka dan telapak tangan, auratan menjadi aurat, li'annal hajata, karena sebab hajat, karena sebab keperluan, tad'u ila ibrazihima, tad'u yang menampakkan, ila ibrazihima pada mengeluarkannya pada keduanya. Nah, bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, ini babnya masih tentang menutup aurat, ya, syarat sahnya sholat yaitu menutup aurat. Orang perempuan yang sempurna di dalam sholat itu auratnya seluruh anggota badan selain muka dan telapak tangan. Itu. Selebihnya semuanya aurat, ya. Rambut aurat, kemudian punggung tangan aurat, ya. Tumit aurat, telapak kaki aurat, ya. Karena itu orang perempuan di dalam sholat muknahnya, ya. Apa muknah? Ya. Bahasa Jawanya rukuh, ya. Bahasa Indonesianya muknah, ya. Kalau kata orang lagi muknah kayak mau kagak kayak bodo amat, ya. Ya, muknah, ya. Itu harus dombrong, apa dombrong, ya? Harus, ya. Kalau longgar ke kanan kiri depan belakang, kalau dombrong ke bawah, ya, 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 landung, ya, ya, dombrong, ya, dombrong. Jadi begitu. Kalau dulu ada muknah namanya delujuran, ya, muknahnya nggak sambungan, langsung, ya, kayak baju gamis gitu, tapi sampai nutup kepala, sampai tangan, itu tangannya juga nanti ada tali temalinya, itu ketutup sininya, itu yang masuk, iya. Nah, zaman sekarang muknahnya atas bawah. Atas bawah itu mukna nggak ada wadahnya buat tangan, ya, cuman gelembreh kayak kerudung jilbab aja itu, ya. Jadi kalau misalnya dalamnya tidak ditutupi lagi, umpamanya rukuk ngangkat tangan terus kain muknahnya ketarik, tangannya nongol, ya, ini apa, punggung tangan kelihatan, berarti kebuka aurat, batal. Nah, ini Pak Marsudi yang tukang bikin ini. Ya, beliau bikin bergoknya, ya, sarung tangannya. Ya. Jadi carilah mukna atasannya itu yang longgar, yang panjang itu. Terus kalau nanti ruku itu kira-kira tidak lepas dari anggota badan, ya. Bahannya muknahnya yang bahan katun atau bahan-bahan yang nempel badan. Jangan bahan apa Pak Marsudi? Polyester atau nilon, ya. Sekalian disetel. Iya, jadi iya. Ya. Jadi begitu. Jadi harus diposisikan yang dia itu tidak merusak pada posisi saat gerak rukun. Nah, terus sarungnya, bawahannya itu
karetnya jangan yang kendor, ya, karetnya yang kenceng. Sebab kalau karetnya kendor, itu begitu rukuk melorot, ya. Bangun dari rukuk melorot lagi, sujud merosot, bukan melorot lagi, udah. Ya, saya pernah dikirimin tuh video sama temen itu, orang perempuan pakai mukena nggak pakai daleman, iya, ya. Roknya model karetnya yang kendor, ya. Begitu rukuk merosot, ya kelihatan dari belakang di shooting, ya. Ya, nggak tahu itu apa beneran apa main-main di itu, ya. Main-main di TikTok, ya. Ya, jadi supaya posisinya itu tidak bergeser. Terus mukena ini jangan diinjek, ya. Mukena jangan diinjek. Biarin kaki itu posisinya di dalam mukena. Mukena kudu lebih panjang dari posisi kaki. Sehingga ketika misalnya rukuk, rok ini keangkat, ya, rok ini keangkat, dia tidak kelihatan betisnya, ya, betisnya tidak kelihatan. Tapi kalau orang laki-laki kan nggak begitu. Orang laki-laki kain sarung, ya, misalnya di atas betis, di atas mata kaki, ya, kemudian rukuk kan keangkat tuh, ya. Itu batal nggak orang laki? Enggak, karena orang laki itu sampai lutut. Nah, kalau misalnya ada semut lewat di bawah, terus semut lihat, ya, karena nggak pakai celana panjang, ya, itu auratnya kelihatan sama semut, batal nggak? Ya enggak, itu kan kelihatan aurat kalau dari arah samping, arah depan, bukan dari arah bawah, ya. Kan kadang-kadang ada orang yang, ya, santri anyar, santri baru pulang pondok itu kain sarungnya suka tinggi, ya. Nah, itu kalau lagi duduk bainas sajdada ini, duduk di antara dua sujud kan, kalau dari belakang suka kelihatan itu, ya, betisnya. Atau lagi sujud tuh kelihatan pangkal lututnya, itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lain hal kalau pakai celana ketat, ya, orang laki pakai celana, bahwa ketika rukuk celananya merosot ke bawah, terus kaosnya ketarik ke atas, berarti melongpong, pinggangnya kelihatan, ya, bahkan merek celana dalamnya kelihatan. Nah, itu batal, karena berarti kebuka aurat. Tapi kalau kebukanya sebentar karena angin, nggak apa-apa, ya. Misalnya kain sarung nih, celana dalamnya, ya, bukan celana komprang, celana pendek dalam, terus kipas anginnya kenceng, ya, itu kan keangkat tuh kain sarung, ya, keangkat, kebuka, yang sifatnya sesaat, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Beda kalau sarung licin, ya, undel-undelnya kurang kenceng, begitu rukuk lepas, ya, batal itu, batal. Ya, karena pernah kejadian di masjid ini. Saya kebetulan, ya, melihat, ya, ya, orangnya sudah meninggal, Allah yarham, nggak perlu kita bahas siapa orangnya. Jadi kayak pakai kain sarung yang model licin, itu lepas, itu batal, ya. Kalau orang perempuan, bawahannya itu harus panjang, sehingga kalau rukuk, ya, jangan betis, tumit aja nggak boleh lihat, tungkak, ya, tungkak, tumit nggak boleh kelihatan.
Mata kaki nggak boleh kelihatan, telapak kaki juga nggak boleh kelihatan. Kalau orang laki bagaimana? Kelihatan semua ya. Kalau lagi rukuk sujud, lagi sujud kan kita kelihatan semua kaki kita. Bagaimana yang pakai kaos kaki? Yang penting kaos kakinya suci dan baru pakai. Jangan kaos kaki udah seminggu. Kaos kaki udah seminggu ya, udah bau, buat sujud tuh kesian yang di belakangnya ya, bau terasi ya. Jadi kaos kaki, kaki yang tertutup oleh kaos kaki itu tidak merusak pekerjaan ibadah sholat. Karena 7 anggota badan yang kudu menempel di tempat sujud yang posisinya harus terbuka itu hanya jidat dan kedua telapak tangan. Adapun kedua lutut dan kedua jempol kaki itu tidak mesti harus terbuka. Kalau lutut kudu terbuka ya repot ya. Sementara lutut itu ya masuk pada posisi aurat. Orang perempuan kudu lebih tertib ya, kakinya tidak boleh sampai kelihatan. Nah itu aurat perempuan. Atau hunsa ya. Hunsa itu wandu. Wandu itu bukan bencong. Kalau bencong itu laki-laki yang keperempuan-perempuanan. Iya, namanya bencong ya. Tapi kalau wandu, khunsa, itu dia punya 2 alat kelamin. Dua-duanya nggak sempurna. Dan itu nyata, bukan katanya ya. Karena saya pernah dimintain memandikan jenazah khunsa. Saya pikir perempuan karena suaranya ke perempuan-perempuanan, terus badannya gembel. Nah, keluarga meyakinkan, enggak Ustadz, dia laki-laki. Terus dia bilang popopurus. Popopurus itu ya khunsa. Dan ternyata benar, ketika saya mandikan itu ada 2 alat kelamin, tapi kedua-duanya tidak sempurna. Nah itu auratnya seperti orang perempuan dalam sholat. Kenapa khunsa dalam sholat kok auratnya seperti perempuan? Karena khawatirnya ketika dia sholat menggunakan pakaian menutup aurat sebagaimana laki-laki, tiba-tiba jiwanya berubah jadi perempuan. Kalau jiwanya berubah jadi perempuan kan berarti auratnya jadi perempuan. Oleh karena itu khunsa itu tidak boleh jadi imam untuk makmum laki-laki. Ya. Ya. Wandu nggak boleh jadi imam untuk makmum laki-laki. Tapi ngimamin makmum perempuan boleh. Karena ketika dia jadi laki-laki, kemudian dia jadi imam untuk makmum laki-laki, khawatirnya saat sholat berubah jiwanya menjadi perempuan, batal. Tapi kalau dia ngimamin perempuan, ya nggak ada masalah. Mau jiwa laki-laki, mau jiwa perempuan, nggak ada masalah. Itu. Baik. Ya, wandu ya. Jadi wandu bukan bencong ya. Wa auratul hurrati. Nah, sampai di sini ada yang mau memperjelas? Ya. Pada saat sholat kadang-kadang kita itu ada semut naik ke kaki. Setelah refleks digigit, otomatis kita gatal atau semutnya mati karena secara langsung kan kita membunuh binatang. Baik. Lagi sholat
semut merembet, ya, gremeng gitu. Mungkin kalau merembetnya di kaki rada susah itu garuknya, ya. Ini merembetnya mungkin di dada atau di leher atau di mana gitu ya, di punggung. Ya. Terus gigit, ya. Karena gigit kan refleks, kita ambil, ya, kita tarik, mati nih. Ya. Nah refleksnya ini gerakannya nggak boleh 2 kali 3 kali, plek, berhenti dulu, ya. Udahan berhenti, ya, tarik, baru buang. Bagaimana ini? Apakah kita termasuk bunuh binatang? Kan nggak niatan bunuh. Nah, satu. Ya. Kemudian yang kedua, bangkai semut najis nggak? Yang benar. Bangkai semut najis nggak? Kata siapa? Kaidah fikihnya semua bangkai itu najis kecuali 3. 1 bangkai manusia, 2 bangkai ikan, 3 bangkai belalang. Berarti bangkai semut najis nggak? Ayo, bingung nih. Bangkai semut najis, bangkai lalat najis, bangkai kecoa najis. Ya, tetapi karena binatang ini pada dasarnya tidak berdarah, maka najisnya disebut najis ma'fu, ya, najis yang dimaafkan. Kita lagi sholat, duduk, ya, duduk tahiyat, dudukin semut, semutnya kedudukan kita, mati, itu berarti kita dudukin benda najis karena dudukin bangkai. Tapi karena kecilnya semut, maka najisnya najis ma'fu, begitu, ya. Nah, jadi nggak apa-apa. Nah, terus misalnya nyamuk, ya, nganging di pipi, di kuping nih, ya. Tahu-tahu diem tuh di pipi, kok gatel nih pipi nih, ya. Tabok tuh pok gitu kan, ya, mati, ya. Nah itu najis, tapi najis ma'fu. Begitu teplok-plok di tangan, darahnya muncrat, maka berarti najis ghairu ma'fu, najis yang tidak dimaafkan. Karena najisnya bukan sebab bangkai nyamuknya, tapi sebab darah. Karena darah itu mutanajis, darah itu najis. Bapak korengan di dengkul, ya, itu koreng itu keluar darah. Selama darah itu di tempat koreng, tidak menjadikan sebab najis. Tapi kalau berpindah pada posisi tempatnya, maka menjadi najis. Begitu. Nih dalilnya begitu. Termasuk nanah. Nanah itu adalah darah yang membusuk, ya. Coba Bapak ketusuk apa gitu, ya. Tadinya kan cuman bengkak dikit, tahu-tahu nanah, itu darah yang membusuk, maka dia juga najis ketika sudah keluar dari tempatnya. Kalau masih di dalam tempatnya, maka tidak najis. Sekarang saya tanya lagi, ingus najis nggak? Bingung lagi nih. Ingus najis nggak? Berarti kalau Bapak nyengrok gruk gitu, ditelan, makan benda najis dong. Iya. Iya. Ya, ingus lagi banyak nih, disedot gruk gitu, ditelan apa dibuang? Biasanya kan ditelan. Iya. Najis dong. Ingus selama ada di tempatnya dia tidak najis. Tapi kalau udah netes keluar, jadi najis. Sekalipun ingus sendiri kalau udah netes keluar, berani nggak nelen? Mau nggak nelen? Enggak. Kenapa? Karena berarti sudah menjijikkan. Nah di situ ilat menjijikkan itu menjadikan sebab najis. Demikian. Ya. Ya.
banyak keluar yang lewat manja juga keluar, jadi nggak seperti orang kita. Ramai dapat gitu loh. Iya. Mau orang Iran, mau orang Belanda, mau orang Indonesia, aurat perempuan itu harus semua ketutup dengan baik, kecuali muka dan telapak tangan. Nah, misalnya dia itu sebagai atlet, ya mungkin pemain sepak bola, mungkin pemain bola voli, mungkin pemain yang lain, renang dan sebagainya, maka harus tertutup dengan sempurna. Tertutupnya itu zahiran wa batinan, zahran wa batnan. Ya, zahirnya tertutup artinya lekuk tubuhnya itu tidak ditampakkan, ya. Batinan artinya menutupinya itu sempurna. Karena begini, perempuan sudah menutup aurat, tapi menutupi auratnya itu nampak lekuk tubuhnya, sehingga masih bisa dinikmati oleh kaum laki-laki, maka perempuan seperti itu besok di akhirat tidak akan merasakan bau wanginya surga. Bau wanginya aja nggak bisa merasakan, bagaimana masuk surganya. Nah, maka berhati-hatilah yang masuk pada dunia atletik, ya. Entah itu bola voli, entah itu yang lain, ya. Nah, terkait dengan misalnya kejadiannya itu kan pemain dari Iran, tapi kenapa nggak pakai kerudung atau pakai kerudungnya asal-asalan? Ya berarti ya dia tidak menggunakan hukum agama secara sempurna. Nah, ada pemain dari Indonesia yang dikontrak oleh Turki apa Korea itu, ya, sekarang Turki, ya Megawati itu pakaiannya rapi, pakai kerudung, bagus, iya, minumnya duduk, ya, kalau minum baca Bismillah, nah itu baru Islami sekalipun, ya, tidak dari negara yang berbasis Islam, ya, tidak negara Arab, ya. Nah, jadi kembali kepada itu tingkat keislaman dari personelnya, orang per orangnya, itu. Bukan negaranya, ya. Orang-orang pemain sepak bola Kamerun atau orang-orang dari Afrika Tengah atau Afrika Selatan itu karena biasa puasa Senin Kemis, dia liga pertandingan sepak bola tetap puasa Senin Kemis dan tenaganya tidak berubah. Oh, coba orang kita, ya begitu puasa Senin Kemis saja suruh kerja, itu udah, itu contoh itu. Jadi demikian, Pak. Wa auratul hurrati wal amati, dan aurat perempuan merdeka dan perempuan budak indal ajanibi, di hadapan laki-laki lain, ay bin nisbati linadrihim, yakni dinisbatkan ketika melihatnya mereka, laki-laki lain melihat perempuan merdeka atau perempuan budak, ilaihima jami'ul badani, seluruh anggota badan, hattal wajhi wal kafaini, ya, sehingga muka dan kedua telapak tangan. Walau inda amnil fitnati, sekalipun pada saat aman dari fitnah. Fayahrumu, maka haram alaihim, bagi mereka, ayyanduru, untuk memandang, ila syai'in, kepada sesuatu, min badanihima, dari badan perempuan merdeka atau perempuan budak. Walau qalamata dhufrin, sekalipun hanya ujung kuku atau potongan kuku, munfasilatin, yang telah terpisah sekalipun, min huma, daripada keduanya. Wa inda maharimiha, dan ketika berada di hadapan mahramnya, ya, yakni ay bin nisbati lirrijalil maharimi, ya, yaitu dinisbatkan pada laki-laki yang masih mahram atau keluarganya, wan nisa'i, dan sesama perempuan, ay mutlaqan,
yakni mutlak ghairal kafirati, selain daripada perempuan kafir, fil hurrati khasatan, pada perempuan yang merdeka khususnya, kada wa kada, dan demikian pula fil khalwati, di dalam tempat yang sepi, ma bainas surrati war rukbati, apa-apa yang ada di antara pusar dan lutut. Amma bin nisbati lin nisa'il kafirati, adapun dinisbatkan pada perempuan di luar orang perempuan Islam, fil hurrati, pada perempuan yang merdeka, fama ada ma yabtu indal mihnati, maka selain daripada menampakkan karena sebab pekerjaan, ay al khidmati, atau karena sedang berkarya, wal istighali, atau sedang sibuk, bi qada'i hawaijiha, atas memenuhi hajat-hajatnya, ya, fatalakhassa, ya, maka diberikan kesimpulan, anna lil hurrati, bahwasanya bagi perempuan merdeka, arba'a auratin, ada 4 macam aurat. Wa ammal amatu, dan adapun perempuan budak, faqad taqaddama, sungguh telah lalu diterangkan, annalaha aurataini, bahwasanya baginya memiliki 2 aurat. Jadi sekarang baik itu perempuan merdeka maupun perempuan budak, di hadapan laki-laki lain auratnya sama, ya. Ya, seluruh anggota badannya adalah aurat. Adapun misalnya ditampakkan muka, ya, karena untuk tadi terkait dengan pekerjaan, maka boleh, ya. Dalam kitab Uqudul Lujain, Syekh Nawawi menjelaskan, untuk keperluan bekerja boleh, untuk keperluan thalabul ilmi boleh, untuk aktivitas dagang boleh, untuk aktivitas persaksian boleh, perempuan terbuka mukanya. Karena apa? Sebab kalau tidak terbuka mukanya repot. Ya, sekarang gini Pak, contoh aja. Bapak-bapak ini kondangan, ya, bawa istri, pakaian istrinya sama, hitam semua, cadaran semua, kelihatan matanya doang teling-teling. Iya, iya. Nah, udah teling-teling, ya, matanya doang, ya. Nah, dilepas kondangan, makan-makan tuh. Coba begitu pulang, bapak repot nggak nyari istri bapak yang mana? Iya, bisa-bisa narik istri orang. Nah, itu. Maka boleh untuk aktivitas hari-hari itu boleh. Maka alhamdulillah orang-orang kita itu, ya, terbuka mukanya. Jadi lebih gampang untuk bisa mengenali, ya. Ya. Dan pakai masker aja susah, ya. Nah, ya. Apalagi terus pakai cadar, ya, tutup, kondangan makan bakso, ya Allah ribet banget. Iya, diangkat dulu, ya, cadarnya masukin. Begitu anaknya masih kecil pakai cadar juga, repot amat, ya. Takut banget diculik sama Pak Haji Kendar, ya. Enggak bakal diculik. Ya Allah. Itu tradisi orang Arab pada umumnya. Karena negeri Arab itu pasir batu, ya, panas. Jadi perempuan ditutupin, sebab kalau enggak, begitu angin berhembus itu bisa, ya, batunya itu, debu-debunya bisa nabrak ke muka itu. Nah, kalau di kita kan nggak ada pasir batu, ya. Nah, jadi untuk perempuan merdeka atau perempuan budak, ya, itu auratnya seluruh anggota badan. Ada pengecualian, boleh lihat muka itu kalau pada posisi-posisi aktivitas, sedang kerja misalnya, ya. Ya, untuk komunikasi, kan komunikasi kudu lancar. Namanya orang ngobrol itu, ngomong itu kan harus tatap muka, ya. Kalau nggak tatap muka kan rada susah. Nah, itu misalnya begitu. Nah, misalnya
orang-orang perempuan ya ngaji, gurunya orang laki, boleh apa enggak? Nah, ini kan karena ada yang bilang nggak boleh ya. Ya, kalau zamannya perempuan, gurunya orang laki, boleh asal yang ngaji banyak. Tempatnya di tempat yang terbuka, itu boleh ya. Yang nggak boleh itu gurunya laki-laki satu, muridnya perempuan satu ya. Hah? Pak guru, not ini apa namanya, itu berdua doang dia. Iya. Iya kan? Iya, makanya kan pacaran jadinya kan ya. Itu ini contohnya misalnya begitu ya. Ada orang perempuan ngaji Quran ya, terus dia sendirian, gurunya laki sendirian, itu nggak boleh di tempat yang sunyi. Karena apa? Yang namanya murid itu kudu ngeliat mulut gurunya. Nanti kalau murid praktekin bacaan gurunya juga kudu ngeliat mulutnya. Waladhdallin itu kudu lihat tuh. Lah kalau waladhdallin bibirnya merah, bedaknya tebel, bagaimana coba? Lah kecangkol tuh ya. Bisa kecangkol itu. Tapi kalau yang ngaji banyak ya, kumpul banyak, apalagi yang diajarkan ilmu-ilmu yang wajib, itu boleh ya, boleh Pak ya. Penutuplah. Jadi sempat pertanyaan, apa ada pertanyaan apa pertanggung jawaban dalam hubungan antara suami dan istri. Kan kita di rumah tangga ada yang 5 tahun, ada yang 50 tahun kita berkumpul. Di dalam akhirat nanti itu ada suatu pertanggung jawaban suami kepada istri, istri kepada suami. Iya. Apa bisa ketemu apa enggak? Wah. Iya. Jadi pasangan hidup itu ada pasangan dunia tok, ada pasangan dunia akhirat. Kalau suaminya orang baik ahli ibadah, istrinya orang baik ahli ibadah, itu pasangan dunia sampai akhirat. Maka lagunya yang ku cari adalah pasangan dunia akhirat. Tuh disebutin ya. Nah sekarang misalnya suaminya orang baik ahli ibadah, kebetulan istrinya nggak baik, maka kewajiban suami untuk menasehati istrinya, ajarin tata cara mandi jinabat, tata cara cebok, tata cara istinja, tata cara wudhu, tata cara sholat, bimbing sampai dia bisa ya. Kalau sudah dibimbing dia bisa, lihatin sholatnya udah bener apa belum itu. Kalau kita nggak kober bimbing, maka titipkan di majelis taklim. Titipkan di majelis taklim, yang majelis taklimnya di situ ada guru yang ngajar ilmu. Ya, bukan cuman yasin tahlil kocok arisan, ya bicara seragam, besok yasin tahlil kocok arisan bicara seragam. Itu nggak ada ilmunya. Iya, ini saya nggak nyindir, nggak itu. Ya. Ya ngomongin aja gitu. Kalau bapak nitipin istri di majelis taklim yang begini, tambah pusing. Kenapa? Seragam ini belum selesai, belum lunas, udah ada seragam baru lagi. Pusing kan? Belum nanti acara apa, piknik apa segala macam, wah pusing. Ya, titipkan guru yang di situ ada ilmu untuk diajarkan, karena kita nggak sempat ngajarin sama istri. Sampai kemudian istri bisa pulang dari ngaji tanya, tadi pelajarannya apa? Ini Pak, ini begini. Coba teorinya kan, prakteknya bagaimana? Gini. Oh alhamdulillah bisa dia. Nah itu tanggung jawab kita. Tapi kalau perempuan kita nikahin hanya cuman buat selimut tidur tok, iya, nggak diajarin bagaimana cara sholat, cara ibadah, lalu kemudian dia tidak bisa ibadah, dosa kita. Besok kita ditahan kalau istri kita nggak masuk surga. Ya, istri kita nggak masuk surga, alasannya apa? Nggak ngerti sholat. Ya, terus ditanya, suamimu ngajarin nggak? Enggak. Nah, kita ketahan itu. Nah, maka
ada suami yang mestinya sampai ke surga tertahan gara-gara istrinya tidak diajarin ibadah dengan baik. Itu orang perempuan keluar rumah buka aurat, ya, pakai daster doang, rambutnya diriap, ya, itu suami tanggung jawab, ya, dosa dunia akhirat itu, ya. Ya. Terus bagaimana? Bilangin kalau keluar tutup aurat dengan baik. Kalau kita sudah bilangin mulut berbusa dia tidak ngerjain, tanggung jawab sendiri. Begitu Pak, ya. Jadi tugas kita istri kita dan anak perempuan kita. Tuh. Jadi berat jadi suami, ya. Istri mah enteng, ke surga itu bagi istri enteng. Karena apa syaratnya? Ya, kalau udah sholat bener, taat sama suami, pelihara kemaluannya, kemudian dia jaga puasa, surga. Tapi bagi laki-laki berat tanggung jawabnya, sampai kepada bagaimana istri itu benar-benar mengamalkan ajaran agama, ya. Dan iya, ya, apa donyo katut swarga nunut, ya, ya, neraka katut, ya. Nah, itu. Jadi suaminya masuk surga, istrinya kebawa ke surga. Karena apa? Bisanya dia dengan agama oleh suaminya, nurut sama suaminya. Itu. Istrinya masuk neraka, suaminya kebawa ke neraka. Kenapa? Karena dibiarkan, tidak diberikan ajaran agama. Tuh, tugas kita begitu. Jadi tugas suami berat. Nah, terus kemudian kalau misalnya istri nggak sholat, suami diem aja, suami dosa. Tapi kalau suami nggak sholat, istri diem aja, istri nggak dosa. Itu anehnya. Kenapa? Karena tanggung jawab membimbing itu bukan istri bimbing suami, tapi suami bimbing istri. Begitu Pak. Waduh, berat gitu. Kalau sama-sama di surga bisa ketemu. Iya, kan kita biasa baca surah Yasin. Iya. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Ya. Sesungguhnya penghuni surga itu mereka disibukkan dengan kelezatan makanan-makanan surga. Mereka dan pasangan-pasangan hidup mereka. Nah, pasangan hidup itu yang dibawa dari dunia, permaisuri, ya. Maka saya kalau ngajak sama ibu-ibu, ibu nggak sekecil hati, sekalipun ibu sekarang nggak cantik, nggak cakep, besok kalau di surga jadi permaisuri, ya. Bidadari kalah sama ibu cantiknya, gitu. Mereka dengan istri-istri mereka bercengkerama di atas dipan-dipan yang empuk. Oh, ya, mana nggak tua-tua lagi, muda terus, ya. Nggak tua-tua, muda terus, ya. Ya, tenaga orang surga itu 100 tenaga orang dunia. Iya, bidadarinya baru 70. Iya, yang 30 buat siapa? Buat istrinya. Iya, saja khawatir besok bakal ketemu nengkana ya kayak gue. Asal sama-sama ahli ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Ini nanti diulang dikit ya dari inda maharimiha, ya. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.